Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Tani 02. Kali ini saya akan berbagi tentang pemulihan padi terserang hama penggerek batang atau hama sundep di waktu setelah pemupukan pertama. Nah, ini adalah pengaplikasian penyepraian kedua. Yang pertama, penyemprotan yang pertama itu kita dosis inseknya agak tinggi, nutrisinya agak rendah. Nah, begitu yang kedua adalah inseknya agak minim dan nutrisinya dipertinggi atau dilebihin daripada yang kemarin. Nah, berarti kita sehubungan kita nih masa-masa pemulihan, kita butuh nutrisi yang cukup. Dengan apa nutrisi ini saya gunakan? Agar mempercepat pertumbuhan padi ini, artinya yang tertinggal kemarin terkena hama sundep, sekarang ini adalah sudah mulai bermunculan. Yang bekas terserang hama sundep, alhamdulillah sekarang trubusnya sudah banyak. Nah, untuk itu bahwa tanaman tersebut setelah tunasnya atau anakannya mulai berkembang, ini adalah butuh nutrisi yang kuat. Supaya tidak stres, kita masih tetap menggunakan bahan aktif yang selalu berkaitan dengan pertumbuhan tanaman tersebut agar tanaman tersebut adalah subur dan bisa rata nantinya. Ini menggunakan Orinit, jadi silika cair plus kalium ini. Nah, Bapak Ukar ya, Bapak Ukar sekarang sedang mengaplikasikan penyepraian yang kedua kalinya. Nah, itu setengahnya, Pak. Ya kalau mau full sih nggak apa-apa, tapi setengahnya aja dulu lah. Nah, cocok lah ya. Nah, tutup. Nah, lalu kita campur dengan Premino ya Pak namanya. Premino ini adalah asam amino. Nah, ini dari produksi dari Mitra Merdeka Tani, sobat. Keras ya Pak. Kalau obat yang asli seperti itu Pak ya, kerasnya. Kocok dulu Pak, biar aduk. Nah, udahlah, gitu aja udah Pak. Nah, kalau yang ini wangi Pak. Nah, pokoknya dua tutup itu. Karena padi kita kan sudah hampir 35 ya Pak. Di dalam penyepraian kedua ini, masa-masa pemulihan setelah terserang hama sundep di saat pemupukan pertama. Nah, ini saya masih menggunakan asam amino dengan merek dagang Premino dan juga menggunakan Orinit, yaitu silika cair dan plus kalium. Nah, ini adalah kelebihannya sobat. Kenapa masa-masa pemulihanku menggunakan asam amino? Nah, ini setelah terjadi tanaman itu, setelah terserang maksud saya oleh hama penggerek batang atau hama sundep, ini terjadi sedikitnya menurut saya agak stres. Jadi bahwa tanaman tersebut pertumbuhannya kurang begitu lancar. Bahkan kalau tidak diberikan nutrisi, kalau selalu diberikan insek terus, mau kapan bisa berkembang? Nah, untuk itu saya penyepraian kedua ini saya menggunakan adalah semacam nutrisi atau asam amino ini dan plus silika cair. Dan silika cair ini adalah plus kalium, ini sangat cocok. Jadi yang pertama batangnya bisa keras.
dan bahwa Sundep ini tidak mau yang batangnya keras. Hama penggerek batang itu, ulat terutama penggerek batang itu senangnya yang empuk-empuk sobat, terutama apalagi sudah terserang atau sudah diberikan aplikasi pemupukan dengan menggunakan nitrogen tinggi. Nah, jadi saya tidak menggunakan nitrogen sama sekali, bahwa nutrisi yang diaplikasikan ini tidak ada yang berbau-bau nitrogen. Ini adalah kita menggunakan silika cair dan plus kalium supaya untuk memperkuat. Padi ini sudah mencapai usia daripada 35 hampir 40 hari. Nah, keduanya adalah asam amino. Tadi saya katakan sudah banyak pertumbuhan dan sudah banyak juga anakan-anakan sedikitnya yang bermunculan. Ini untuk menyamakan daripada anakan tersebut. Dengan adanya asam amino ini adalah bisa merubah sel-sel tanaman itu dari makanan yang ada dan sebagai fungsional mengantarkan makanan yang ada di dalam tanah. Ini adalah sekaligus untuk mempercepat, itu pengalaman saya. Dan penyepraian ini sobat, saya menggunakan selain daripada apa yang tadi dikatakan semacam silika cair dan asam amino merek Premino, saya juga menggunakan inseknya itu hanya sedikit kita tambah. Aturan dosis daripada insek ini mencapai sekitar kurang lebih 20 cc, saya cukup 10 cc saja. Nah, ini berarti setengahnya. Kemarin kita 30 cc, ya tidak setengahnya lah ya, ini pertiganya. Nah, sekarang adalah 10 cc. Itu menggunakan emasel. Emasel sajalah inseknya, hanya cukup 10 mili dan kita aduk sampai rata dan lalu dispraykan. Nah, ini kebetulan penyepraiannya sore hari. Ini cuacanya sedikit agak mendung dan kita lakukan penyepraian yang sekarang ini. Biasanya para petani jika terserang hama sundep atau hama penggerek batang, ini selalu berlebihan memberikan insektisida yang untuk menanggulangi atau mengatasi masalah hama tersebut. Tetapi kalau saya tidak, kecuali dari awal. Kalau yang pertama adalah boleh dikatakan medium-medium saja sesuai dosis standar. Saya tidak terlalu berlebihan. Kenapa? Yang dikhawatirkan dampak daripada insektisida itu. Untuk itu kalau saya ikuti dosis sesuai dengan dosis yang dari pabrikan itu. Nah, yang keduanya, penyemprotan kedua, kalau sudah ada perkembangan agak sedikit menurun, nah kita itu pemberian juga masih melakukan ada inseknya, tetapi itu turun sampai 10 cc seperti sekarang ini. Nah, itulah sobat tani semuanya. Jadi bahwa yang jelas adalah nutrisi itu penting sekali untuk padi. Dengan kita banyak nutrisi, kita banyak vitamin untuk padi, bahwa tanaman kita ini jauh terserang oleh hama dan penyakit. Walaupun terserang, masih bisa ditangani secara cepat. Nah, itu kelebihan-kelebihan kita menggunakan nutrisi. Kebanyakan kan para petani selalu insek, obat ini bagaimana, obat ini yang ampuh, obat itu yang begitulah, yang selalu insek. Tapi dilupakanlah nutrisi. Ini tolong kita kembalikan lagi rasio pola pikir kita untuk bagaimana tanaman itu kalau diberikan terus obat-obatan terus, sama halnya dengan manusia. Kalau kita dikasih bodek, dikasih obat flu dan sekasih, kita akan ada dampak. Umpamanya pertama adalah ginjal. Nah, itulah. Nah, apa bedanya dengan tanaman? Kalau kita selalu diberikan selalu kimia yang berlebihan, ini pasti ada dampak. Tetapi kalau kita bahwa tubuh kita ini banyak vitamin, banyak nutrisi yang lain, ini kita kebal terhadap hama. Itu logika kita dibandingkan dengan tanaman, sobat taniku semuanya.